Selamat datang kembali di Jejak Populer. Hari ini kita akan membahas tentang Hamas semakin terdesak dan tak bisa berbuat apa-apa. Setelah proposal perdamaian yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Tetapi, mari kita jujur, ini bukanlah negosiasi, melainkan ultimatum yang mematikan. Namun, dalam proses perundingan ini, Hamas tidak diikutsertakan atau diajak berkonsultasi, meskipun mereka merupakan pihak penting dalam rencana tersebut. Hingga saat ini, Hamas belum memberikan respons resmi dan menyatakan akan mempelajari proposal tersebut setelah menerimanya. Jika Hamas menolak atau jika negosiasi perdamaian berlangsung lama, beberapa kemungkinan dapat terjadi. Semua pihak telah menyetujui dan mendukung proposal perdamaian yang disampaikan oleh Trump. Tetapi, tanpa persetujuan dari Hamas, kesepakatan apapun tidak akan terwujud. Jika penolakan terjadi atau negosiasi berjalan lambat, IDF, Angkatan Pertahanan Israel, diperkirakan akan terus mengambil alih lebih banyak wilayah di kota Gaza, yang saat ini telah dikuasai sekitar 50%. Sekitar 800.000 dari 1 juta warga sipil Palestina yang berada di sana telah dievakuasi beberapa minggu lalu, meninggalkan sekitar 200.000 warga yang sulit keluar atau memilih untuk bertahan. Risiko lainnya adalah dampak terhadap para sandera. Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Herzi Halevi, menentang invasi terbaru ke kota Gaza karena dapat membahayakan sandera Israel yang masih tersisa. Hingga kini, operasi IDF belum mengakibatkan kematian sandera, meskipun telah terjadi ribuan serangan udara dan operasi darat. Namun, risiko tetap tinggi jika pertempuran semakin intens. Sementara itu, kerugian yang dialami tentara Israel masih relatif minimal, tetapi tidak dapat diabaikan, terutama dengan adanya kasus infiltrasi dari Hamas. Menurut laporan dari Jerusalem Post, Tel Aviv perlu menemukan taktik baru yang lebih efektif untuk mengurangi kerugian. Di sisi lain, Tel Aviv akan mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat untuk menuntaskan tugas melawan Hamas jika kelompok ini gagal memenuhi kesepakatan atau menolak untuk menerima proposal tersebut. Rencana perdamaian 20 poin yang diumumkan oleh Trump hampir memenuhi ekspektasi, menjadi upaya berani untuk mengatasi masalah yang perlu diselesaikan demi tercapainya perdamaian abadi di Gaza. Namun, kelayakan rencana ini dan seberapa besar kemungkinan keberhasilannya masih menimbulkan pertanyaan. Ada beberapa alasan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap proposal perdamaian baru Washington terkait konflik di Gaza. Pertama, saat ini tidak ada rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Beberapa aspek dari rencana tersebut tampak samar, memicu risiko bahwa kedua belah pihak dapat saling menuduh mengingkari janji. Kedua, rencana perdamaian ini tidak simetris. Kesepakatan ini lebih menguntungkan Israel daripada Hamas. Pada dasarnya, Hamas diminta untuk menyerahkan semua sandera Israel yang tersisa dan semua senjata secara bersamaan, sehingga mereka akan sepenuhnya tidak berdaya. Dengan kurangnya kepercayaan terhadap Israel dan pemimpin mereka, Netanyahu, Hamas mungkin khawatir bahwa upaya terkini ini akan digunakan sebagai kesempatan untuk menyerang mereka tanpa mempertimbangkan keselamatan para sandera. Selain itu, kelompok Palestina ini juga tidak diundang untuk merundingkan ketentuan perjanjian. Hamas kini dihadapkan pada desakan untuk menerima ketentuan yang telah diajukan. Pertama, ada kekurangan detail penting dalam proposal perdamaian ini. Rencana tersebut terlihat sangat tidak jelas, terutama mengenai kehadiran pasukan stabilisasi internasional yang diusulkan untuk menggantikan militer Israel setelah penarikan dari Gaza. Negara-negara mana yang akan berpartisipasi dalam misi ini juga belum jelas, dan hal ini tentu saja akan menimbulkan risiko bagi personel yang terlibat. Selain itu, tidak ada kerangka waktu yang jelas dalam rencana reformasi otoritas Palestina, termasuk rincian apa saja yang akan termasuk dalam reformasi tersebut. Kedua, proposal ini tidak menyebutkan tepi barat yang merupakan titik api dalam konflik ini. Di wilayah tersebut, perselisihan dan bentrokan antara pemukim Israel dan penduduk Palestina sering terjadi,
dan situasinya kemungkinan akan semakin memburuk. Oleh karena itu, tepi barat seharusnya menjadi pusat dalam penyelesaian menyeluruh antara Israel dan Palestina. Ketiga, kabinet sayap kanan Israel masih menjadi hambatan. Anggota kabinet Netanyahu yang berhaluan kanan seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima apapun selain penghancuran total Hamas. Sikap ini bisa menjadi pemecah kesepakatan yang sangat serius. Jika Hamas menolak atau mengulur-ulur waktu terhadap proposal yang diumumkan oleh Washington, bayang-bayang akhir perang bisa pupus. IDF kemungkinan akan terus memperluas kontrol di Gaza, dan tekanan terhadap Hamas akan meningkat. Kesepakatan ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari Hamas, sehingga sandera Israel akan menjadi kartu tawar utama dalam negosiasi. Proposal yang disampaikan oleh Trump juga menghadapi banyak masalah. Saat ini, semua pihak masih menunggu tanggapan dari Hamas terhadap proposal tersebut. Sementara itu, Israel memberikan peringatan terakhir kepada warga Palestina di kota Gaza untuk segera meninggalkan daerah tersebut. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Rabu, 1 Oktober 2025 menyebutkan ini adalah kesempatan terakhir bagi penduduk untuk meninggalkan kota Gaza sebelum menghadapi kekuatan penuh militer Israel. Menurutnya, mereka yang tetap tinggal akan dianggap sebagai pendukung kelompok militan. Seiring dengan keluarnya perintah tersebut, gelombang pengungsi Palestina menuju selatan terus berlanjut. Banyak dari mereka yang berjalan tanpa alas kaki, susah payah membawa barang-barang yang bisa dipindahkan. Mahmoud Aouda, seorang pengungsi dari kota Gaza, mengungkapkan bahwa ia dan keluarganya terpaksa mengungsi akibat tekanan yang semakin meningkat. Sementara itu, Yosef, seorang pengungsi dari kota Gaza lainnya, menyampaikan ketakutannya akan penutupan jalan oleh Israel saat ia harus membawa anak-anaknya pergi. Israel dilaporkan telah berada sekitar 300 meter dari garis pantai Gaza, menembakkan peluru dan bom asap untuk memblokir jalan. Sekitar 400.000 warga Palestina telah meninggalkan kota Gaza sejak serangan besar-besaran dilancarkan bulan lalu. Namun, masih ada ratusan ribu orang yang terjebak di dalamnya. Banyak di antaranya tidak mampu melakukan perjalanan. Para pengungsi melaporkan bahwa serangan udara dan tembakan drone terus menghantui mereka. Banyak keluarga terpaksa berjalan berjam-jam tanpa makanan, tanpa alas kaki, dan hanya membawa nyawa mereka. Sementara itu, rencana perdamaian 20 poin yang ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menunggu respons dari Hamas. Rencana tersebut menuntut Hamas untuk menyerahkan senjata dan membebaskan semua sandera dalam waktu 72 jam sebagai imbalan untuk gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan. Proposal Trump telah menciptakan garis tegas, menerima atau menghadapi kekuatan penuh militer Israel. Dengan kabinet Netanyahu yang menuntut penghancuran total, dan proposal yang mengabaikan tepi barat, proposal perdamaian ini justru bisa memicu eskalasi yang lebih besar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Nantikan informasi selanjutnya dan jangan lupa untuk berkomentar, subscribe, dan membagikan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Terima kasih.